Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali waliyil kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ba'du. Khususan oleh hadirat Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jali Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajjat al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah 36 ya. Wal maqalatu sadisatu wassalasuna, halaman 15. Maqalah yang ke-36. Sudah ketemu. Al-Luqmanul Hakim, maqalah dari Luqman Al-Hakim. Ini diperdebatkan apakah seorang nabi atau bukan, tapi namanya diabadikan dalam Quran, dalam surah Luqman, yang terkenal sebagai seorang pendidik yang ulum, sehingga metode pendidikannya banyak diadopsi oleh para pakar pendidikan dunia, baik dari muslim maupun non muslim. Itu Luqman Al-Hakim. Annahu qala, sesungguhnya ia berbicara li ibnihi, kepada anaknya. Seorang ayah yang sedang ngobrol dengan anaknya. Ya bunayya, manggil anak dalam terminologi bahasa Arab kadang ya waladi, wahai anakku, kadang memakai ya bunayya. Kalau ya bunayya itu, kalau bahasa kita itu panggilan yang lebih mengakrabkan. Kalau manggil kita, kalau orang Jawa tole, kalau orang Betawi tong, orang Lampung atau orang Lampung? Begitu. Kalau orang Sunda ujang gitu ya, apa-apa? Ceng. Itu panggilan keakraban. Kalau ya waladi itu anakku, tapi kalau ya bunayya itu panggil untuk akrab. Atau kadang kita punya panggilan khusus buat anak kita. Ya bunayya. Kayak kisah ketika Nabi Nuh manggil anaknya, diajak naik ke kapal, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, ayo naik ke sini ke kapal. Ketika Ibrahim ngobrol dengan Ismail ketika mau disembelih, memakai bahasa ya bunayya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia, salah satu aslasin, itu terbagi menjadi tiga bagian. Sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Wa sulusun, bacanya bukan salasun, sulusun, sepertiga. Kalau salasun 3, kalau sulusun sepertiga. Wa sulusun, dan sepertiga linafsihi, untuk dirinya. Wa sulusun, dan sepertiga lidudi, untuk belatung, cacing tanah. Bahwa manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian kembali ke Allah, sepertiga bagian untuk dirinya
dan sepertiga bagian untuk belatung, cacing tanah. Fa amma ma huwa lillah, maka adapun yang sepertiga untuk Allah itu faruhu, rohnya. Maka kalau orang meninggal biasanya nyebutnya telah kembali, telah pulang. Rohnya kan, wong matanya juga masih utuh, tangannya masih utuh, badannya masih utuh. Yang nggak ada cuman ruhnya. Maka bahasanya orang kita kalau orang meninggal telah berpulang atau telah kembali. Yang kembali ya ruhnya. Wa amma huwa fa amma ma huwa lillahi faruhu. Adapun yang sepertiga ruh untuk Allah itu ruhnya. Fahuwa rajiun, fahuwa ruh itu rajiun kembali lillahi ta'ala, untuk atau kepada Allah ta'ala. Maka bahasa kita kembali, berarti sekarang kita ya sedang pergi ya. Yang kalau kembali kan berarti kita sekarang sedang pergi ya, nanti akan kembali. Monggo lanjut. Wa amma ma huwa li nafsihi, dan adapun yang sepertiga itu li nafsihi, untuk dirinya, kembali untuk kita sendiri. Fa amaluhu, maka itu adalah amalnya, perbuatan kita, hasilnya ya akan kembali ke kita. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Makanya kita mau ngapa-ngapain ya aslinya kembali ke kita. Kita mau merugiin orang, nipu orang, ya kembali ke kita. Kita nipu orang itu aslinya nipu diri sendiri. Kita ngadalin orang ya aslinya ngadalin diri sendiri. Kita baikin orang ya aslinya baikin diri sendiri. Wong semua kembali ke kita. Fahuwa rajiun li nafsihi, fahuwa maka amal itu rajiun kembali li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Bin naf'i, kadang ya bisa membawa manfaat kalau itu amal baik. Wal idrari, dan juga membawa madarat, membawa celaka kalau itu amal buruk. Kalau di surah Al-Zalzalah itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Biar sedikit kalau baik ya pasti akan kembali, biar sedikit kalau buruk ya juga akan kembali. Makanya kadang kalau hidupnya kok kayak musibah nggak berhenti terus dia ngomong salah apa ya, yo tinggal lihat dulu salah apa. Wa amma man huwa lidud, dan adapun yang sepertiga untuk cacing atau untuk belatung. Fajismuhu, maka itu adalah jisimnya, badannya. Badan kita ini setelah masuk ke dalam kubur, dia kan jatahnya cacing, apalagi ngelemu. Begitu dimasukin, wah cacingnya sewenang, wah empuk. Kalau yang puru tulang semua. Ngelemu, cacingnya sewenang, makanan lezat. Fawa makulud, jisim itu, fisik ini, badan ini adalah makul, makanan. Adudi, belatung. Padahal yang biayanya mahal malah yang ini ya. Apalagi perempuan, wajahnya di apa? Oles. Apa namanya? Soli. Skincare. Begitu mati, yo jatahnya belatung. Jatahnya belatung. Ongkosnya mahal, jatahnya belatung. Ongkosnya mahal. Yang kita begini ini kan jatahnya belatung.
yang dagingnya empuk-empuk. Jatahnya belatung. Jatahnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wassalasuna, dan maqalah yang ke-37. An Ali karramallahu wajhah, dari sahabat Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, salasun, ada 3, yazidna, yang menambah fil hifzi, dalam ingatan atau hafalan, atau bahasa gampangnya ada 3 ini yang menunda pikun. Pikun itu penyakit yang pasti datang, tapi datangnya bisa ditunda. Kadang kacamata ditaruh di sini ya, anaknya diomelin. Udah pikun, kacamata habis baca kan dinaikin ke atas begini nih. Anaknya diomelin. Kacamata mana kacamata? Kunci motor dia yang naruh, kadang kalau mau berangkat orang serumah ngomel-ngomelin semua. Dia sendiri loh yang naruh ya. Lah ada 3 hal ini yang bisa menambah daya ingat alias menunda pikun. 3 hal ini. Fidzihni, hafalan dalam, apalagi yang ada di dalam hati. Wa yulhibna, dan membuang atau menghilangkan al-bulgham, dahak. Bulgham, dahak, lendir yang ada di tenggorokan. Wa huwa ahadut tabai, wa huwa, dan bulgham itu ahadut tabai, termasuk salah satu dari alamiah yang ada di dalam tubuh manusia. Al-arba'atu, yang 4. Al-arba'ati, yang 4. Wahya, yaitu al-bulgham, dahak, wadamu, darah, wassauda, sifat karakter kehitaman. Orang biar putih cakep kayak apa kalau mandi diginiin, dakinya pasti ada. Kan warnanya hitam ya, biar orangnya putih mulus kinclong lah ya. Kalau sampai minum kopi aja sampai kelihatan ini kopinya itu teleler. Tapi kalau pas mandi tetep aja itu as-sauda. Sauda itu kehitaman, daki. Kemudian was-safra, kekuningan. Apalagi yang nggak pernah sikatan. Apa itu 3 yang bisa menambah daya ingat dan mengurangi atau membuang dahak? As-siwaku, siwak, sikat gigi. Biar nunda pikun, rajin-rajin sikat gigi. Mentang-mentang puasa nggak pernah sikat gigi. Kalau bisa asar kalau ngomong mabul. Orang yang diajak omong mau kelenger. Mentang-mentang katanya bau mulutnya orang puasa lebih wangi dari misik, langsung nggak pernah sikat gigi. Padahal, oh iya, sahurnya makan jengkol sama pete, wes. Wah, siwak atau sikat gigi. Nah, masalah siwak dan sikat gigi, memang secara teks Rasulullah kalau siwak ya pakai kayu siwak gitu. Lalu bisa nggak diganti dengan sikat gigi? Saya seumur-umur pakai siwak malah belum pernah. Pakainya sikat gigi. Memang secara teks Rasulullah yang dipakai ya pakai kayu itu kan, kayu siwak gitu. Kadang oleh-oleh orang jamaah umroh kalau mau sholat dikantongin, walah bajunya putih lagi. Ayo, lah kalau bajunya warna begini sih agak ini, bajunya putih habis buat tampau ya. Ya orang kan beda-beda ya. Dalam kaidah fikih itu kan ada
Wasail ada maqasid. Maqasid itu artinya tujuan. Wasail cara. Lah tujuannya orang sikat gigi itu kan orang siwak, orang sikat gigi itu kan membersihkan gigi, membersihkan mulut. Itu maqasidnya. Tapi wasail caranya, kalau dulu kan dulu belum ada Pepsodent, belum ada ya pakainya kayu. Zaman saya kecil masih nemui kalau mau keramas pakai merang. Merang orang-orang Jakarta apa merang? Merang, iya kan. Lah sekarang udah ada sunsilek. Ada sunsilek masuk masih pakai merang. Iya. Kalau sikat gigi pakai bata merah saya belum nemu ya, belum pernah. Cuman kata mak saya dulu sikat gigi pakai itu ya. Menemui, oh berarti lebih tua dari saya gitu. Ya kan sejarah itu kan buat ikut itu umur. Iya. Lah kalau sekarang udah ada Pepsodent, udah ada macam-macam, masih pakai itu. Lah kalau masih mempertahankan pakai itu ya silahkan. Ngirit ya. Ayo beli bata satu aja awet. Wasailnya, caranya beda-beda, tapi maqasidnya sama, tujuannya yaitu untuk membersihkan mulut. Nah, untuk nunda, nah, berarti kalau orang masih muda kok pelupa, oh berarti jarang sikat gigi. Berangkat dari rumah bawa motor, pulang jalan kaki. Nyampe rumah baru ingat, oh ya motor saya mana ya, balik lagi. Berangkat berdua sama istri, begitu pulang sendirian, begitu nyampe rumah istrinya dicariin, dipanggilin, "Mak." Enggak lama istrinya nelpon, mancing bawa joran doang. Mancing bawa joran doang. Begitu nyampe tempat balik lagi. Kemudian wasaumu, puasa. Nah, yang menambah daya ingat. Makanya dulu santri yang biasanya pada punya setoran hafalan, ya banyakin puasa. Tentu ya bukan puasa Ramadan, ya entah puasa Senin Kemis, entah puasa Bid atau puasa macam-macam. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Nunda ikut, terutama bacanya disuarakan. Sebetulnya bukan hanya Quran ya, tapi yang lebih karena kita Muslim ya afdolnya baca Quran. Tapi baca apa aja? Baca artikel, baca apa kek, tapi bacanya dibunyikan, disuarakan. Itu menunda ikut. Ya nggak bisa ngilangi, tetap akan datang tapi nunda. Kalau baca disuarakan. Rata-rata kalau kita baca, apalagi baca WA, nggak bersuara kan ya. Kalau bersuara ya didengerin orang. Enggak, maksudnya pas mungkin di rumah atau apa, ketika baca disuarakan. Ya terutama baca Quran, apalagi bulan Ramadan kayak sekarang. Afdolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wassalasun, maqalah yang ke-38. An Ka'bil Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Ay malja'ul ulama'i minal Yahudi. Ka'ab al-Ahbar ini adalah ulama rujukan dari orang-orang Yahudi. Ka'ab al-Ahbar ini termasuk orang yang mendalami kitab sucinya, Tauratnya, sehingga dia orang yang menginformasikan akan ada datangnya Nabi akhir zaman. Ketika Rasulullah lahir dengan membawa tanda-tanda itu, Ka'ab al-Ahbar ini udah nebak ini calon Nabi. Tapi sayang sampai Nabi wafat, beliau belum iman karena masih kurang satu tanda yang belum ada di diri Rasulullah, yaitu menundukkan kota Syam atau zaman sekarang Palestina.
Karena dalam kitab Tauratnya itu Nabi akhir zaman akan lahir dalam keadaan yatim. Udah nggak punya bapak, anak-anak udah nggak punya ibu. Kemudian ciri fisiknya begini, itu dalam kitab sucinya dia udah plak semua. Cuma tinggal satu yang belum, yaitu menguasai. Nah, tapi begitu Rasulullah wafat, diganti dengan Abu Bakar, diganti dengan Umar, bener Islam menguasai itu. Baru Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islam. Berarti dia masuk Islam itu gak ikut-ikutan, melalui proses yang panjang. Sekarang kadang banyak ya tokoh-tokoh besar yang dia masuk Islam itu justru ketika mempelajari kitab sucinya dia. Ya, termasuk Ka'ab al-Ahbar ini. Dia itu dulu ulama besar dari bangsa Yahudi. Pokoknya kalau ada masalah apa dia rujukannya. Dia udah tahu akan ada nabi, tandanya begini, lahir di Mekah, kemudian umur sekian akan diusir oleh bangsanya sendiri, pindah ke Madinah. Itu semua dia udah tahu, tinggal satu yang belum. Nah, ketika sahabat Umar menundukkan itu, dan baru dia mau masuk Islam. Itu Ka'ab al-Ahbar. Aslama, dia masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu Ka'ab al-Ahbar. Berarti walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak termasuk sahabat. Karena yang dimaksud sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam. Lah Ka'ab ketika hidup semasa dengan Nabi, dia belum Islam. Dia baru masuk Islam setelah Rasulullah wafat dan diganti generasi kedua setelah Abu Bakar, yakni sahabat Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Al-husunu, benteng, lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, minasyaitani, dari setan, salasun, itu 3. Nah, ini bulan puasa katanya setan dibelenggu. Lah kok orang maksiat masih banyak? Itu kalau bahasa bercandaan. Oh, itu didikan setan sebelum puasa. Sekarang baru turun dari diklat. Diklatnya itu 11 bulan setelah puasa. Lah prakteknya ya turun gunungnya pas puasa. Makanya anak-anak tawuran pada ramenya malah bulan puasa. Itu diklat sama setan 11 bulan udah. Sekolah kesetaraannya itu udah 11 bulan. Ya setannya udah diikat, cuman kan didikannya lepas. Lebih parah. Oh, udah diklat naik pangkat udah. Salasun, ada 3, minal khisali, bentuk, ada 3 bentuk atau 3 macam. Ai allati tamna'ul mu'minin, yaitu yang mencegah atau membentengi orang-orang beriman, wa tahfazuhum, dan menjaga mereka, menjaga orang mukmin, minasyaitani, dari setan. Setan ini yang dimaksud di sini bukan kok makhluk, mak lampir, grandol, sundel bolong, suster ngesot. Oh, berarti demit yang paling keren. S1 dia sampai jadi suster berarti kan S1 ya. Nah, iya. Kalau D3 belum bisa kan ya? Nah iya, berarti setan Indonesia keren. S1 untuk jadi setan harus S1 dulu. Mahal lagi kuliahnya kan ya. Jadi suster kan mahal ini. Bukan kok makhluk begitu, tapi ini adalah sifat kesetanan. Salasun 3, wal hisnu, yang dimaksud dengan hisnu atau husun itu tadi, yaitu al makanu, tempat, al murtafiu, yang ditinggikan atau dibangun tinggi, alladzi yamna'ul adwa, yang menghalangi musuh. Hisnun atau benteng itu rata-rata kan tembok yang dibangun tinggi untuk berlindung dari serangan musuh. Wal hisnu aidan, dan benteng juga, yang dimaksud dengan benteng juga adalah asilahu, senjata.
Kama fil asasi, seperti diterangkan dalam kitab dasar, kitab induk. Al masjidu, masjid, hisnun, itu benteng. Lah kok ada orang berantem di masjid? Itu didikan dari luar masjid masalahnya. Enggak. Masjid itu akan bisa menjadi benteng kalau kita rawat masjidnya, bukan rawat fisiknya, bukan. Kita rawat hak-haknya. Hak-haknya diantaranya ketika kita ke masjid, yang paling afdol sudah dalam keadaan suci, alias berwudu dari rumah. Kecuali memang darurat keadaan tertentu. Kemudian kedua, ketika kita masuk, kita hormati masjid dengan kaki yang kanan. Ketiga, minimal dengan membaca bismillah. Syukur-syukur dengan membaca doanya Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Setelah itu ketika kita sudah berada di dalam masjid, kita beri penghormatan masjid lagi, yaitu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau memang tidak sempat sholat sunnah tahiyatul masjid, ada keterangan dari Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Nihayatul Zaid, boleh diganti atau bisa diganti dengan membaca tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sebagai pengganti tahiyatul masjid. Nah, kayak misalnya nanti siang kita mau Jumatan. Kalau memang tidak kepepet, usahakan udah punya wudu dari rumah. Sebelum masuk, kaki kanan langkah awal, kemudian bismillah atau baca doanya, kemudian sunnah tahiyatul masjid. Kalau memang sempat, kalau memang enggak sempat, ya tadi baca tasbih 4 kali. Nah, kalau kita hormati haknya, itulah masjid baru mau merankan fungsinya sebagai benteng dari umat Islam. Lah masjid cuma jerundal kayak mau masuk ke pos hansip. Wudu yo enggak, masuk doa yo enggak, kaki kanan kiri jerundal. Nah, ya masjid sama aja dengan pos hansip, enggak bisa jadi benteng dari gangguan setan. Ya malah bisa jadi ketika masuk masjid malah kesurupan, ya bisa jadi. Li'annahu, karena sesungguhnya masjid itu mahallul dzakirin, tempatnya orang-orang yang berzikir, wal malaikati, dan malaikat. Yang pertama, bentengnya orang mukmin itu masjid. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, dan zikir kepada Allah itu benteng. La siyama, apalagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Benteng yang terbaik dari kalimat-kalimat zikir itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya hauqalah. Hauqalah itu la haula. Kalau tasbih kan subhanallah, kalau takbir Allahu akbar. Nah, kalau la haula wala quwwata illa billah itu namanya hauqalah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu yang qabidu, mengkeret. Mengkeret itu Indonesianya apa? Ngeper, ngederet Jawa lagi. Apa ya? Pokoknya begitu kayak orang kecil dibentak sama orang gede. Wah, langsung ciut nyalinya. Kayak kerupuk disiram air. Langsung apa? Kerupuk itu berisik, tapi begitu disiram air langsung lepek. Ciut ya. Yang qabidu itu ciut. Ayah tafi artinya ia tadi itu ngumpet. Wa yata'akhkhara, dan mundur. Setan langsung ngumpet, langsung mundur. Idza sami'a, ketika mendengar zikrallahi ta'ala, orang berzikir nyebut nama Allah.
terutama dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Quran hisnun, itu juga benteng. Kalau cuma Quran fisiknya itu enggak ada ngaruhnya apa-apa. Apalagi cuma ayat dipotong-potong, ditulis di kain putih, paku di atas pintu. Setan mana takut. Ayat Quran tulisannya dipotong-potong, kemudian dikasih tanda bintang, tanda pager kayak orang SMS zaman dulu. Buntel pakai kain putih dipaku di atas pintu. Mau setan takut? Enggak takut. Jangankan cuma sepotong-sepotong full selemari kalau perlu. Tapi kalau enggak dibaca, enggak ngaruh. Yang Quran itu baru manfaat kalau dibaca. Termasuk saya yang paling enggak setuju itu kalau ada orang akad nikah mas kawin. Wah, wayaknya wayak yang paling agamis itu. Seperangkat alat sholat. Walah, ditanya baca enggak, antar keluar-keluar kalau bininya hamil 7 bulan. Yang baca juga bukan dia, yang baca ibu-ibu majelis taklim. Mending bacanya semuanya, bacanya ya Yusuf cuma 10 ayat, Maryam 10 ayat. Ngarepnya katanya biar ganteng kayak Yusuf. Kalau lahir perempuan cantik kayak Maryam. Kalau kata saya ngimpi nggak bakalan. Kalau kita orang Indonesia nggak bakalan. Kalau orang Arab masih ada harapan. Kita orang Indonesia modelnya begini nih. Modelnya begini nih. Ya kan? Lah begitu lahir kok anaknya malah kayak Nabi Yusuf, orang-orang malah suudon. Lalu bininya jadi mantan TKW, jangan-jangan. Malah suudon, orang-orang malah suudon. Udah, kalau orang Indonesia selahirnya begini aja nih. Yang bininya hamil. Jangan ngarep anaknya kayak Nabi Yusuf fisiknya, udah usah. Nanti malah orang-orang suudon, misalnya ngundang markabanan di sini. Nih Tagor anaknya kok malah kayak orang Arab ini, jangan-jangan kan nih orang suudon. Mending. Sakit hati lagi nanti kalau udah sekolah. Ya kita nganterin sekolah nih, ya kan. Anak kita ganteng, putih, gede, tinggi. Orang-orang paling nyangkanya kita supirnya. Lebih pembantu, iya makanya udah. Ya baca Yusuf terserah. Ya, boleh aja tapi nggak usah ngarep kalau punya fisik kayak Nabi Yusuf. Apalagi kalau nanti malah nasibnya kayak Nabi Yusuf, sengsara loh. Dibuang sama saudaranya, kan cemplungin ke sumur. Iya walaupun sih akhirnya jadi perdana menteri, iya. Cuman kan perjalanannya panjang, sengsara dulu. Udah di usia tua baru enak. Mudanya sengsara, dikucilkan dari saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Udah dipungut sama raja, akhirnya difitnah sama istri raja, dituduh perkosa, masuk penjara. Nah, kalau dibacain Baqarah boleh kan? Baqarah, bini hamil bacain Baqarah. Baqarah kan artinya sapi. Oh, boleh, apa nanti lahirnya nggak kayak sapi? Begitu keluar lahir yo, yang netein juga sapi yo. Emaknya netein paling berapa bulan sih ya? Lanjut kan ya sapi yang netein. Iya, makanya anak sekarang kalau disuruh mo. Lah, mau minumnya susu sapi kok. Tahu ngaji tahu? Mo. Oh, nyusunya nyusu sapi kok. Oh, makanya anak sekarang lincah-lincah. Oh, anak sapi kan lincah ya. Lincah-lincah. Tagor sedang amat. Bininya hamil. Bininya hamil. Mau dibacain Baqarah terserah, mau Yusuf terserah, wes sama aja.
La siyama ayatul kursi kama huwa mujarrabun. Apalagi ayat kursi. Setan sekarang dibacain ayat kursi enggak mempan. Kita bacain malah pinteran dia. Salah itu salah, matobi kepanjangan bacanya gitu. Oh setannya udah ikut diklat. Kama huwa mujarrabun, seperti itulah yang telah terbukti. Ya, bentengnya orang Islam, yang pertama masjid, yang kedua zikir, yang ketiga Quran. Wal maqalatut tasi'ah wallahu a'lam bissawab.